Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat untuk Anda. Sekarang kita masuk learning. Kemarin kita belajar tentang leadership. Kenapa harus belajar? Coba jawabannya apa? Nah, Anda pasti mengatakan untuk tambah ilmu. Lalu tambah ilmu untuk apa? Supaya pinter. Kalau pinter untuk apa? Nah, ini kadang-kadang kita lupa dengan dasar bahwa kita ingin lebih sukses dan ingin lebih bahagia. Sukses dan bahagia itu ibarat peta. Kalau kita tidak tahu peta, kita tidak sampai. Untuk tahu peta, maka kita harus selalu membandingkan. Ini peta, ini perjalanan. Pertanyaannya adalah, apakah perjalanan kita sudah sesuai dengan peta? Kalau petanya ke arah utara, apakah perjalanan kita betul-betul ke arah utara? Kalau petanya ke arah timur, jangan-jangan kita pergi ke arah barat atau sebaliknya. Apa maksudnya? Learning, belajar, adalah untuk membuat kita lebih dekat dengan peta, hingga lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien. Inilah alasan mengapa kita harus senantiasa belajar, bukan sekedar menambah ilmu, tetapi ilmu yang membuat kita lebih dekat kepada tujuan, yaitu bahagia, lahir batin, dunia akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Di dalam perjalanan menuju tujuan, ada yang terus berjalan ke arah yang benar, ada yang berjalan ke arah yang benar, tapi kadang dia tersesat, dia kembali lagi ke arah yang benar. Tapi ada lagi berjalan ke arah yang salah dan terus berjalan sampai ke arah yang salah, berlawanan dengan peta. Itulah sebabnya kita diminta untuk membaca Al-Quran. Karena disitulah letak penuntun dan pembimbing kita, di mana antara idealisme kehidupan senantiasa dibandingkan dengan realitas keadaan. Sudahkah kita senantiasa membaca, mempelajari jarak antara kenyataan dan jarak dengan perjalanan? Sudahkah kita senantiasa membandingkan apakah kita sudah mengarah ke arah yang tepat atau menjauh ke arah yang kita miliki? Kita memang kadang menjauh, tapi juga kita harus senantiasa sadar bahwa kita terus kembali dan kembali ke arah tujuan. Itulah sebabnya ketika kita beriman kepada Al-Quran, bukankah Anda membaca Al-Fatihah setiap hari? 17 kali sehari semalam, bukan? Untuk apa? Untuk dibaca dapat pahala? Atau mengingatkan kepada kompas? Mengingatkan kepada arah? Ya benar. Jangan-jangan kita sudah jauh dari apa yang telah kita tuju. Saya tahu mungkin kita sedih, mungkin kita menangis, kita sadar betapa jauhnya kita dari tujuan kita, betapa melencengnya kita dari peta kita. Tenang Bapak Ibu, sepanjang Anda tahu bahwa peta itu masih di tangan kita, insya Allah kita akan kembali lagi kepada tujuan. Karena kita masih punya pegangan dengan peta tersebut. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah. Sepanjang kita terus berpegang kepada peta, semoga kita kembali lagi, keluar lagi, mungkin kembali lagi pada rel yang benar. Itulah mengapa kita senantiasa diminta membaca nilai-nilai kebenaran Al-Quran, Al-Huda, penunjuk jalan. Dalam mempelajari ilmu ESQ, coba senantiasa lihat peta ESQ model. Kita sedang belajar learning principle, prinsip keempat. Tetapi jangan lupa, di titik tengahnya ada apa? Bagus. Yang bulatan putih itu adalah suara hati fitrah. Di situ ada sifat apa? Bagus. Ada sifat dari Allah yang memberi petunjuk kepada jiwa, Al-Hadi, yang maha memberi petunjuk. Ada sifat-sifat mulia, yaitu Al-Alim, yang senantiasa mendorong hati kita dari Allah Al-Alim, membuat kita ingin tahu. Rasa ingin tahu itulah yang hidup membuat kita ingin belajar. Rasa ingin berada pada jalan luruslah di dalam jiwa, pada titik tengah yang membuat learning kita senantiasa kepada arah yang tepat dan benar. Apa yang saya ingin simpulkan?
Saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa sumber suara hati fitrah yang tengah jangan dilupakan, karena dia energi yang membuat Anda ingin belajar. Setelah Anda dapat ilmu, setelah Anda belajar, Anda membaca kitab, maka apa yang Anda lakukan? Pengetahuan untuk tes dan ujian supaya dapat nilai yang bagus? Inilah masalahnya. Ilmu hanya untuk ujian dapat ijazah. Bukan. Ilmu adalah bagaimana setiap kali satu ilmu yang kita pelajari, satu ayat yang dipelajari, jadikan itu palu godam untuk memukul kepala kita. Apakah kita sudah mendekat atau menjauh? Selama ini ilmu kita miliki hanya untuk ditunjukkan. Selama ini ilmu kita miliki untuk menunjukkan predikat. Selama ini ilmu dimiliki hanya untuk menunjukkan pangkat. Selama ini ilmu dimiliki hanya untuk mengejar jabatan. Padahal ilmu yang dimiliki adalah bagaimana membuat perjalanan kita lebih dekat ke arah tujuan. Disitulah rentang antara kenyataan dan petunjuk. Itulah rentang antara kenyataan dengan nilai-nilai kebenaran menuju kompas yang benar. Disitulah kita akan menangis dan istighfar. Semakin kita membaca Al-Quran, ternyata kita semakin jauh dari kenyataan yang harus kita terapkan. Semoga Allah ampuni kita. Semoga Allah maafkan kita, membuka mata hati kita untuk terus merapat kepada Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya, tapi bagaimana kita memahami secara keseluruhan hingga kita mampu terus mendekat kepada akhlak Quran yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa belajar satu bab dari ilmu pengetahuan, maka ia dalam perjalanan fi sabilillah hingga ia kembali ke rumah.